Gerakan. Jadi itu kalau ini kan Amerika ini keluar bukan dari PBB ya, tapi Amerika keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Nah, Islam selalu pasti mengganggu Israel, itu pasti ya. Jadi itu nggak mungkin ya. Apalagi Hamas itu udah ngomong berkoar-koar bahwa dia akan menciptakan kejadian 7 Oktober lebih besar lagi, ya kan lebih besar lagi, ya kan. Si Hamas tuh pimpinan Hamas tuh ngomong kan dia akan mengobarkan 7 Oktober lebih besar lagi. Jadi mau ngomong itu emang apalagi buat pemilu yang lalu kan Hamas itu 90% di Gaza ya. Jadi itu 90% Hamas sebenarnya, ya kan. Apa Oke, kabar terima Sukal? kasih Tuhan diskusi. Yesus memberkati. Tasya masuk, Tasya. Tasya. Mana nih Tasya? Silakan. Salam, Ya, lalu Pak Frans ya, silakan ya, Tasya. ya salam Pak Pendeta, Pak Pendeta lagi Pak Pastor, salam semuanya Bapak Ibu. Pak, menurut saya tidak akan pernah, tidak akan pernah si Donald Trump ini akan bertentangan dengan eh, Netanyahu. Kenapa? Karena menantunya sendiri orang Yahudi dan investor terbesar, salah satu investor terbesar untuk real estate atau perumahan developer lah gitu ya, terbesar di Israel, di pemukiman tepi, saya lupa deh, tepi barat apa tepi timur gitu ya, si Kushner itu. Jadi nggak mungkin Pak, karena donatur tetapnya itu salah satunya yang keluarga besannya itu. Jadi rasanya nggak mungkin bisa bertentangan, Pak. Gitu. Itu yang pertama. Lalu kalau saya memperhatikan ya, Pak ya, Amerika ini akan diuntungkan apabila dia keluar dari PBB. Kenapa? Karena pertama, PBB itu sudah tidak netral lagi, ya, udah nggak netral PBB itu. Cobalah kita cek, recheck ya. Untuk persoal vaksin aja, dari Amerika sendiri dan Eropa, ya, itu dibatasi kemarin kuotanya. Sedangkan untuk Cina, itu mereka kuotanya itu tidak dibatasi. Itu. Udah itu akses untuk mendapatkan eh, apa namanya ya kalau bahasa kitanya ya, susunan DNA, ah, apa mRNA dan DNA dari COVID itu diprioritaskan oleh Cina. Nah, diprioritaskan Cina, terus kan eh, peneliti Amerika minta bentuk susunan DNA itu kan nggak dikasih, dia harus melewati WHO dulu. Ah, itu. Sedangkan kalau untuk penelitian itu kalau kita itu kan boleh independen ya, nggak perlu WHO WHO-an lagi gitu kalau untuk penelitian itu. Nah, itu dia harus izin dulu ke WHO. Itulah sebabnya kemarin Amerika itu banyak rugi karena apa? Telat untuk melakukan penelitian vaksin. Nah, banyak meninggal kemarin. Kalau Cina karena cepat orang itu cepat juga terselesaikan. Nah, itu. Jadi sebetulnya banyak yang dirugikan. Terus untuk dana iuran nih, eh, Amerika itu jauh loh lebih rugi. Kenapa? Karena dia ibaratnya gini lah. Kalau saya kasih gambaran ya, eh, sejuta, misalkan Amerika sama Cina dikasihlah duit sejuta iuran itu ya, masing-masing gitu ya. Sejuta, kalau di Amerika sejuta dibagi lima. Berapa lah itu 250 200.000 lah dikasih ya per orang kan. Tapi kalau Cina sejuta dibagi 10.
100.000 lah per orang. Ya tentu rugi, ya kan? Harusnya kan kalau yang jumlah orangnya lebih dikit, dikit juga biaya itu. Sedangkan India sama Cina itu miliaran manusianya. Cina itu kan sudah semiliar lebih gitu ya. Aturan mereka lebih mahal dong, ya kan? Harusnya fair gitu, ya kan? Kalau mau hitung-hitungan adil-adilan gitu ya. Udah itu kita cek lah yang masalah Israel kemarin sama Palestina kan. eh, Tidak ada yang saya perhatikan atau mungkin kita semualah memperhatikan ya. Tidak ada yang namanya kenetralan. Nah, kalau kita cek recheck lebih pro kan PBB itu ke Palestina. Oleh karena ya ketua PBB-nya, sekjennya memang berkawan sama si Yasser Arafat kan dari apa rekamnya gitu, rekam medisnya gitu apa ya, track recordnya gitu ya, dari track recordnya ya kan, berkawan dari dulu udah dari 30-40 tahun yang lalu. Jadi kita sudah tahulah kenapa alasannya Trump untuk total keluar dari PBB karena tidak seperti dulu lagi, tidak saling menguntungkan, tapi eh, tidak simbiosis mutualisme lagi, tapi udah parasit gitu, ya kan? PBB dapat duit, PBB boleh membela sesuatu yang bagi kita bersama itu tidak benar dan sudah membuat keributan dan keributan itu udah hampir 2 tahun gitu di Amerika, ya kan? Keributan eh, apa ya Free Palestina itu kan. Nah, jadi sekarang sudah harus ditertibkan lagi gitu. Karena eh, apabila nanti kalau masih ada Amerika itu jadi apa anggota PBB, ya nanti HAM lagi, ya kan mau diusir orang itu HAM lagi, ya kan serba salah. Nah, jadi udah mulai penertiban gitu sekarang kalau kita perhatikan ya. Pengungsi-pengungsi itu pendatang-pendatang yang dari Arab-Arab itu. Oke lah Pak, itu dulu yang kita sampaikan. Terima kasih Pak, terima kasih semua. Ya, Pak Frans. Ya, Salon. Terima kasih Pak Paul. Pak Paul, kalau nggak salah saya ya, ICC itu, International Criminal Court itu, kantornya dekat Hagios itu loh Pak, di Di Den sini Haag. satu kota sama saya. Iya. Untuk tindak. Ha-ha, Den Haag. Iya, dan kalau tidak salah saya, Amerika, Cina, Rusia itu tidak mengikuti yurisdiksinya ICC itu, termasuk Indonesia Pak. Karena mereka tidak mengakui Statuta Roma 1998 tentang genosida, tentang agresi. Indonesia itu alasannya tidak ikut itu karena masalah Papua. Dan kalau Amerika itu tidak ikut itu karena masalah Irak. Jadi sudah lama memang tidak ikut. Dan mereka tidak ikut. Yang ikut itu hanya 60 negara, Pak, yang di dunia. Kemudian mengenai PBB, Indonesia juga kan dulu pernah keluar dari PBB, kemudian membentuk Ganevo. Jadi memang PBB ini juga sudah tidak netral lah. Dan idealnya itu PBB itu bikinnya taruhnya di kantornya itu di Cina aja Pak, supaya bisa lebih netral gitu. Karena yang sekarang ini kan yang hobi perang-perang ini kan Amerika, Timur Tengah. Jadi lebih cocok taruhnya itu di China
supaya dia bisa netral. Ya itu aja dari saya Pak. Terima kasih. Ya, Pak Stefan, silakan. Ya, selamat malam Pastor Paul. Ya, selamat malam semuanya. Ya, apakah suara saya terdengar? Betul. Waduh, ya, oke. Ya, kalau saya lihat dari topik yang sekarang kita bicarakan, jadi itu kalau ini kan Amerika ini keluar bukan dari PBB ya, tapi Amerika keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, ya Dewan HAM-nya. Jadi itu dikeluar ya. Memang karena berbagai faktor ya. Pertama bahwa dia bayar Dewan HAM PBB itu 25% ya dari keseluruhan biayanya ya. Bayangin, penduduknya berapa Amerika tapi dia harus bayar 25%. Ya, jadi ini kan menurut pemborosan ya juga nggak ada gunanya Dewan HAM PBB itu ya kan kayak Islam apa banyak Islam itu lihat aja kalau Islam mengganggu gereja, mengganggu wihara, mengganggu kuil-kuil Hindu, ya kan mana bergerak kagak kan. Jadi Dewan HAM ini udah misalnya udah nggak ada titiknya lah kalau saya bilang sih ya, udah payah lah misalnya. Jadi apalagi si Amerika harus bayar 25%, maka dia keluar dari Dewan HAM PBB ya. Dan itu saya lihat diikuti oleh Israel ya. Israel juga keluar dari Dewan HAM PBB. Tapi untuk PBB-nya sendiri, ya nggak mungkin lah Amerika keluar. Karena kan Amerika punya hak veto di sana kan di Dewan Keamanan PBB. Dia bisa memveto gitu ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus kedua, bahwa ini mengenai eh, Trump ini brilian nih orangnya pinter juga nih ya. Saya bilang brilian pinter ya kan kayak apa yang US Aid ya. US Aid itu saya lihat dia menghabiskan 1 triliun dolar Amerika ya setahun. Jadi pemerintah Amerika harus bayarin USAID ini 1 triliun, bukan juta dolar, bukan miliar dolar, tapi triliun dolar, ya kan? Makanya waktu beberapa minggu lalu mau diperiksa oleh si Elon Musk, karena Elon Musk kan kepala efisiensi ya, itu nggak mau USAID-nya. Ya, US itu nggak mau diperiksa, makanya langsung dibubarkan masih si Donald Trump ya, karena ini udah istilahnya kayak nggak bener nih ya uang pajak dari warga Amerika terbuang percuma jadinya kan US. Sedangkan di Indonesia saya lihat itu 2 triliun rupiah, ya itu US itu bantuan ke Indonesia 2 triliun rupiah. Ya kan itu dibekukan ya langsung dibukukan itu ya. Dan saya lihat juga ya nggak ada gunanya USAID di Indonesia itu ya. Banyak kan yang jilbab-jilbab semua ya, yang pekerja-pekerjanya. Jadi bantuin orang Islam di sini, Islamnya menindas gereja, menindas ini segala. Jadi ah saya bilang baguslah, syukurlah dimatiin tuh USAID-nya, di, dibekukan ya kan. Karena itu udah nggak bener lah kerjanya seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya lihat gitu. Jadi dia 1 triliun dolar itu tiap tahun buang-buang percuma, ya kan. Hasilnya tetap apa? Tetap mereka membenci Amerika, membenci Israel, ya kan. Nggak ada guna yang dibekukan aja, ya kan. Brilliant, bagus, ya kan. Terus yang ketiga brilliant juga nih. Saya juga kaget juga dari Donald Trump ini, brilliantnya eh, dia memindahkan warga Gaza seluruhnya secara permanen. Wah, itu harus didukung benar sama Israel. Israel didukung benar ya, itu ya. Emang kalau di situ Israel duri dalam daging ya. Pasti dia akan sama Islam selalu pasti mengganggu Israel. Itu pasti ya. Jadi nggak mungkin ya. Apalagi Hamas itu udah ngomong berkoar-koar bahwa dia akan menciptakan kejadian 7 Oktober lebih besar lagi, ya kan, lebih besar lagi, ya kan. Si Hamas tuh, pimpinan Hamas tuh ngomong kan dia akan mengobarkan 7 Oktober lebih besar lagi. Jadi mau ngomong itu emang, apalagi buat pemilu yang lalu kan Hamas itu 90% di Gaza ya. Jadi itu 90% Hamas sebenarnya, ya kan, seperti itu. Jadi emang harus dipindahkan ya. Dan satu saya puji puji dengan Netanyahu ini,
kemarin ditanya sama pers ya, gimana tanggapannya tentang Arab Saudi yang meminta negara Palestina. Netanyahu menjawab, kalau ya Arab Saudi mau ingin membentuk negara Palestina, mendingan di negaranya aja Arab Saudi. Ya kan, dia kan luas tuh. Arab Saudi ternyata tuh 67 kali dari luas Israel ya. Jadi saya rasa oh itu ide yang bagus tuh. Arab Saudi mau bikin negara Palestina silakan di wilayah negara Arab Saudi gitu loh. Jangan ganggu-ganggu Israel melulu. Arab Saudi ini yang Kerok pun juga sama ya, Arab Saudi ini ya. Jadi mendingan Arab Saudi karena dia 97 luas daripada Israel, mendingan Arab Saudi ya menampung Palestina itu lebih bagus. Dia jangan cuma ngomongnya doang, kayak kentut kayak Indonesia ya. Cuma ngomongnya dong bela-bela Palestina tapi nggak mau terima orang Palestina. Sekarang si Arab Saudi ngomong-ngomong Palestina juga sama dia, kayak kentut ya si Arab Saudi ini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu. Terus yang keempat nih, yang keempat ini kalau lihat dari media-media Indonesia nih, Islam nih setelah gagal di Amerika, dia mulai Eropa Pak. Jadi ini pemilu Jerman. Ya, saya dengar mereka tuh selalu bahas tentang pemilu Jerman terus nih. Saya ini makanya mesti bersatu ya rakyat Jerman. Kalau bisa tuh imigran Islamnya dikeluarin aja ya, karena ya ini mereka tuh sudah mulai mulai ini mau mengerebut ya supaya Jerman tuh jatuh ke dia ya, gitu loh. Itu yang saya dengar, yang dapat dapat informasi dari berita-berita di media-media di sini, gitu loh. Mereka terus Jerman dulu kan Amerika Amerika terus yang disorot, sekarang Jerman nih ya kan mau ngerebut ya. Jadi saya harap Pegida-Pegidanya Jerman tuh bergerak nih ya untuk memenangkan salah satu siapa yang bisa mengusir gitu loh. Kalau nggak bikin kacau terus juga sama. Saya rasa sih mereka melakukan yang sama dengan Amerika juga. Pasti ada bantuan-bantuan Jerman yang mungkin eh, yang apa ya, yang seperti kejadian kayak Amerika lah pasti dia. Ya seperti pasti sama dia motif-motif cara-cara kerjanya hampir sama tuh sama-sama itu kayak gitu. Ya kan. Setelah dia nggak berhasil di Amerika, dia mau mulai ke Eropa. Ya, dan ini yang paling pemilu yang ini adalah yang paling dekat adalah Jerman karena Februari kan. Februari 2025. Ya itu yang saya lihat ya dari kacamata saya lihat, wah mereka ini udah mulai udah mengarahkan milih siapa gitu. Jadi eh, harus hati-hati nih Israel supaya jangan terlalu juga ke Donald Trump. Kasihan juga kalau Donald Trump bisa sana sini ya. Jadi juga harus diperkuat dengan sekutu-sekutunya. Jadi pilih sekutu yang searah gitu dengan Israel. Seperti itu aja. Terima kasih. Ya, Jenderal Ratko masuk.